saya 8 tahun tuh nggak ada yang nyari. Saya tuh mau ngomong kayak gini, saya mau ngomongnya di mana? Nggak ada yang nyari, itu pertama. Kalau yang kedua, kalau misalnya saya sama Mega langsung ke kantor polisi nih memberikan keterangan, saya sama Mega tidak ada pengacara yang untuk melindungi saya. Gimana nanti keselamatan saya sama Mega? Sedangkan ini kan kasus nggak main-main kan. Kenapa baru 2024 ini muncul Mas? Saya? Apa karena tim khusus juga kayak Mega sama Widi? Iya, awalnya itu malah yang nyari saya. Itu yang nyari saya, itu yang dapat dari teman saya sebenarnya. Teman saya ya memang dia ikut juga sebenarnya di malam itu. Dia ikut ke rumah sakit, dia ikut di Warpat juga, memang anak Warpat juga. Dia nyoba buat megang itu sendiri, tiba-tiba nggak kuat, ngasih kontak saya lah, dihubungin di mana, didatengin langsung. Saya aja sendiri kaget awalnya gitu kan. Sampai orang tua juga kayak, oh ini diperiksa sama polisi, bla bla gitu kan. Agak ketakutan juga orang tua gitu kan. Ya saya coba nerangin buat ya mereka juga nyari kebenaran, saya bilang kayak gitu. Ya itu benar, dikumpulin sama teman-teman, coba buat mengingat lagi gitu. Makasih Pak udah nemuin saya. Kata dia tuh, iya saya nemu kamu dari ekstraksi HP-nya si Pina. Itu kata dia tuh. Kenapa Pak dari 2016 persidangan tuh saya sama Mega nggak dipanggil? Karena kamu nggak ada namanya di situ gitu. Tapi berkas mah ada. Tapi kamu nggak ada, nama kamu di situ tuh nggak ada. Kata dia gitu. Soalnya berkas itu paling bawah, Bang. Paling bawah. Ekstraksi HP Vina itu paling bawah. Ada dari tahun 2016. Iya, tapi paling bawah. Tapi paling bawah. Terus saya juga kata dia tuh Pak, Bu, dia juga nggak ngerti nih apa chatnya gitu. Dia tuh menelusuri. Ini chatannya apa? Hanya orang ini yang ngerti chatan ini artinya apa. Ketemulah kamu sama si Mega. Kata aku bilang, makasih udah nemuin saya. Ya, unek-unek saya selama 8 tahun kan. Kalau yang dia bilang mau nggak Meg ntar dijemput sama kita, ya itu tuh si Pinanya SMS ke saya. Nah saya balesnya kan enggak sok kamu aja, saya nanti dimarahin ganjol kan gitu. Nah abis chat itu tuh kayak di bawahnya ada lagi deh yang ada jawaban ini siapa gitu. Nah itu bukan nomor Widi. Yang Ira ngomong apa sih ke Feni? Nah itu bukan nomor kita berdua, bukan. Oh, jadi memang confirm itu bukan nomor kalian? Bukan. Yang jadi krusial itu justru di 2214 itu kan? Nah, justru 2214 itu yang tadi itu kan? Ini siapa? Itu berarti bukan nomor Widi ya? Bukan. Waktu hari Sabtu kejadiannya itu jam 12-an. Itu tuh dia minta dijemput, nggak tahu SMS, nggak tahu BBM ke Widi. Itu tuh minta dijemputlah sama kita berdua. Nah pas itu tuh udah, tapi kita nggak sampai rumahnya. Itu tuh di gang kecil. Kita suruh nunggu di situ, itu juga nggak cepet, agak lama nunggunya. Nah terus abis dari itu apa? Ya balik lagi ke rumah Widi Pak, nggak ada mampir kemana-mana, langsung ke rumah Widi. Terus abis itu dia ada mainan HP, duduk dulu mainan HP, terus dia langsung minjem uang ke Widi, minjem uang buat beli pembalut sama mie. Wid, kamu ada uang nggak? Berapa? Kata saya tuh. Kata dia udah minjam aja 50, nanti saya minta ke Mbak Neng sore, kata dia apa gitu, atau enggak nanti minta antar Mega lagi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah ini. Nah pas gitu dia tuh beli pembalutnya tuh 2,
inget banget yang cam itu tuh sama sarimi isi 2 yang goreng sama jajanan dia itu tuh kepakainya 10.000, kembalian 40.000. Aku bilangnya udah dipegang sama kamu aja, pikir saya kan nanti kalau misalkan dianya minta sama Mbak Neng kan ngembalikin ke saya kan 50 kan. Saya juga ngomong konfirmasi ya ke orang warung, saya bilang kayak gitu, emang iya masih hidup sampai sekarang di Molo si Pina itu membeli pembalut, sampai sekarang juga orangnya masih ada, masih inget. Ibu Inayati. Jasa sebelum asar beli pembalut sama mie instan udah. Ya datang dari sana kan saya kan di dalam, terus ke sini beli pembalut Bu katanya. Pembalut sama mie instan, ya saya layanin. Ya kalau nggak salah 50.000 uangnya. Paling cuma berapa ya? Ya antara kurang dari 10.000 lah. Nah abis itu tuh dia balik lagi dong ke sini. Abis balik lagi kan kedua kalinya itu dianya langsung ngomong ke Mega. Ngomongnya anterin ke kontrakannya Mbak Neng. Pokoknya pulang lagi itu Mega dalam posisi sendirian. Pulang lagi ke sini. Saya nanya ke Mega, Meg, kok Vinanya mana? Kata si Mega, Vinanya sama si Eki ketemu di jalan gitu. Mega mau pamit nih sama pacarnya. Kan malam minggu kan ya, mau pamit sama pacarnya. Si Mega sama si Vina itu papasan lah sama si Vinanya. Vina mau masuk, Mega mau keluar sama pacarnya. Tapi pacarnya itu nunggunya tuh di jalan raya, di gang. Habis Vina masuk itu, Vina langsung mandi. Ya saya juga agak-agak, maksudnya kok bisa sih diantar sama si Eki. Tadi dia kan perginya sama si Mega. Cuman saya ya udahlah gitu aja. Terus abis Vina mandi, Mega pergi. Nah Mega yang ngelihat ada si Eki nungguin si Vina di sumur yang sebelah sana. Saya kan maksudnya ada di rumah. Nah, jalan sedikit ke jalan raya itu ada temannya si Eki lagi, kata si Mega, yang bernama Arta. Saya juga tahu nama Arta itu pas di pengadilannya saya nanya. Aku juga nggak kenal juga sama si Arta, cuman sama si Vinanya aja. Nah, abis Mega pergi itu, selang beberapa menit, Vina mau pergi juga. Mau perginya itu bilangnya emang mau pergi malam mingguan sama si Eki, mau nyelesain masalah sama si Eki. Karena dalam waktu itu tuh si Vina sedang putus sama si Eki. Saya nggak tahu, nanti kita akan sampaikan ke saksi ahli nanti. Tapi kalian yakin bahwa ada Vina waktu itu lagi haid? Yakin Pak, karena saya nyuci darahnya. Kan jadi saya tuh pulang kan dari main sama pacar saya, kurang lebih jam 10, saya balik lagi ke rumah Bibi. Saya kan maaf mau buang air kecil. Nah di situ ada celana dalam sama pembalut, tapi itu masih banyak darah Pak. Sisa pembalut yang masih ada darahnya itu kan yang pertama kali dia pakai 2:30. Nah kan sisa 1 lah dia dipakai lagi di abis mandi mau pergi sama si Eki itu maghrib itu. Saya tahu ganasnya Eki. Itulah. Jadi bisa? Mungkin aja. Mungkin. Kalau saya yakin memang itu milik Eki. Kalau memang benar ada ya. Kalau memang benar ada gitu loh. Karena saya tahu Eki gimana cara bergaulnya. Mereka sering berhubungan intim. Saya tahu. Sering. Jadi makanya dibilang untuk sperma dan lain-lain, yang salahnya kan nggak diperiksa itu milik siapa gitu kan. Kalau saya memang ngeduga itu memang milik Eki. Seperti ucapan sumpahnya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya Sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang benar. Arta, Anwar, ya itulah yang sebelum detik-detik mereka almarhum meninggal kan sama mereka gitu kan. Sebelumnya saya nggak kenal mereka gitu loh, tapi mereka cerita ya itu yang kata mereka minum bareng dulu sebelum kejadian. Minum-minuman Pak? Minum alkohol. Oh, apakah obat lagi? Iya, obat lagi. Obat lagi.
Jadi udah 2 kali ngobat dong. Tadi sore makan obat, sekarang makan lagi kan. Ya sekarang gini, orangnya udah meninggal ya, nyari buktinya kayak gimana kan gitu. Kalau mau saya bawain 100 orang saksinya, temennya yang tahu Eki make juga, saya bisa gitu loh. Itu gitu loh. Kalau untuk soal make dan minum benar, memang benar gitu loh. Itu pun alkohol harus diketahui tidak habis semua Pak, 1 botol itu tidak habis Pak. Jadi kesimpulannya bahwa Eki meninggalkan tempat kalian dalam kondisi setelah minum dan setelah minum obat. Iya Pak, benar Pak. Setelah itu kan pakaian yang digunakan oleh almarhum Eki itu katanya kaos kamu ya? Kalau kaos punyanya punya Anwar. Nah terus pas pulang rumah Widi jam 10 itu tuh udah pulang, 10 lebihan tuh udah pulang. Vina nelpon 3 kali tuh Mega tahu, Mega udah ada di situ. Cuma berapa nelponnya? 22 berapa sih? Pokoknya jam 22 lebih. 22 lebih itu Mega udah ada di rumah Widi. Mega juga kan nanyain, kenapa nggak diangkat? Ya pemikiran Mega sama Widi mah Pak risih, karena dia si Widinya tuh risih, Vinanya tuh ngajakin main aja, sedangkan Widinya kan nggak mau. Jadi kalian tuh sekitar jam 10-an tuh masih ditelepon-telepon sama Vina ya? Iya, Widi. Iya, aku. Widi yang ditelepon sama Vina ya? Ngajak main dulu. Nah, yang ngajak main itu sama saya, aku angkat. Nah, itu tuh jam 10 lebih berapa, bukannya belum menunjukkan 22.14. Bukan, belum itu tuh. Ngajak main sama saya kan diangkat. Nah, karena sayanya nggak mau main kan, sama saya langsung dimatiin. Nah, abis saya dimatiin dia nelpon lagi, nelpon yang 3 kali miss call ya, Man? Ya udah berapa menit aja pokoknya kejadiannya singkat ya maksudnya. Iya, soalnya waktunya singkat banget. Setengah 11 itu di BBM udah rame. Cuma kita kan nggak percaya dulu karena apa? Soalnya waktu maghrib kita masih bareng, Mega kan setengahnya masih bareng, Pak, masih bener-bener bareng. Nah terus pas kamu keluar, Vina datang sama Eki, ada siapa? Ada 1 orang lagi, Pak. Cuma Mega nggak kenal. Ada 1 cowok lagi. Terus ya udah itu Pak, ditungguin kan sampai setengah 11, nggak taunya dapat kabar kayak gitu. Dapat RIP Eki RDN sama Vina DA gitu. Nah pas itu ya kita nggak percaya, kita tuh nunggu, nggak taunya nelpon HP Vina pertama nggak aktif, terus kedua aktif tapi nggak diangkat, yang ketiga diangkat tapi nggak ada suaranya, senyap gitu. Yang pas keempat ya dikasih tahu kalau Vina udah nggak, Vina kecelakaan. Yang laki-lakinya meninggal di tempat, yang perempuannya dibawa ke rumah sakit. Udah itu. Suara siapa? Cowok, bapak-bapak. Dia mengaku kalau itu dari Polsek Talun. Polisi waktu itu? Iya. Itu jam berapa pas kalian dia udah diangkat? Setengah 11 lebih ya? Setengah 11 lebih. Mau jam 11. Mau jam 11 ya? Jadi sesaat setelah kejadian, Mas Frans jam berapa dapat info terus memutuskan untuk ke rumah sakit? Pokoknya saya dapat info jam 11-an deh kayaknya. Jam 11-an lebih lah. Setengah 12 saya udah nyampe di rumah sakit. Nyampe, parkirin motor, ngeliat helm dulu tuh pertama gitu kan. Terus ada 2 orang, sekitar 2 atau 3 orang dulu di situ tuh. Mungkin yang nganternya. Jadi saya foto-foto helm dulu, saya lihat masih ada heels, masih ada sepatunya Vina, bukan heels sih bentuknya, memang sepatu. Cuman kan saya taunya itu heels kalau yang jenis kayak gitu kan. Sepatunya Eki, sepatu saya itu tuh yang dipakai juga. Helm saya sama sepatunya Vina. Dari situ saya foto, baru saya lihat ke dalam. Waktu pas lihat ke dalam, jadi masuk pintu itu langsung ruang mayat sebelah kiri. Yang kanan itu lorong gitu kan. Sebelah kiri ruang mayat, sebelah kanan ruang perawatnya. Di dalam itu memang lagi masih ditidurin gitu aja, belum dibuka bajunya, belum dibuka celananya, sepatu doang udah dilepas gitu. Widi sama Mega yang pertama kali masuk ke ada ruangannya itu. Di luarnya emang banyak temen-temennya ya, tapi nggak ada yang berani masuk. Nggak ada yang berani masuk. Justru teman-teman yang banyaknya itu ya emang teman-temannya si Ekinya ya, karena kan Eki kan di situ kan disebutkan itu tergabung dalam kelompok geng motor. Di situ tuh banyak, cuman hanya yang menengok Vina itu saya sama Mega. Justru yang di luarnya. Kita berdua ini yang pertama kali. Vina masih kritis ya? Iya. Kritis. Masih hidup dan masih kritis.
Banyak ya yang bilang, kok kalian bertiga kan berteman, kalian bertiga kan bilang kan bersahabat ya. Mana fotonya? Emang saya sama Mega tidak punya foto itu dikarenakan saya sama Mega tuh dihapus, disuruh dihapus sama Mbak Nengnya. Tolong foto-foto yang sama adik saya itu harus dihapus gitu. Nah itu biar juga adiknya tenang. Biar adiknya tenang. Itu juga di BBM ya. Karena saya sama Mega itu bener-bener shock banget, saya 2 hari 2 malam nggak tidur, nggak makan. Bener-bener kita ngurung diri. Bukan ngurung, jadi kayak diem aja udah gitu. Berdua di rumah diem aja, nggak makan nggak apa. Apa orang-orang tahu? Nggak tahu Mbak. Cukup kita aja yang Cukup ngerasain kita yang sakitnya. tahu. Udah nggak mau. Kita nggak mau kayak speak up. Dulu kita rasanya sakitnya kita tuh kayak gimana, nggak mau. Cukup kayak oh ya udahlah gitu. Rasa sakitnya kita berdua cukup kita pendem aja berdua. Nggak mau kita ngomong, nggak mau kita ngumbar. Mungkin orang-orang manggilannya pansos apa, saksi baru muncul lah, apalah. Kalian nggak tahu rasa sakitnya kita berdua tuh kayak gimana. Rasa bener-bener kehilangannya kita berdua tuh kayak apa, hancurnya kita berdua tuh kayak apa, nggak tahu. Kalian tuh bener-bener nggak tahu, makanya banyak yang orang yang ngebully gini-gini. Udahlah biarin aja. Sebenarnya kita berdua juga mau ngomong gitu tuh, mau ngerespon omongan yang kayak orang netizen yang ngebully, cuma udahlah biar Allah yang bales. Biar Allah yang balas, udah terserah kalian aja mau ngebulinya kayak gimana, yang penting cukup diri pribadi keluarga Mega sama keluarga Widi yang tahu berapa ya kayak betapa sakitnya gitu, betapa hancurnya Mega sama Widi pas waktu ngelewatin itu semua. Ya demi Allah, Mega yang meyakinkan. Widi, saya. maksudnya ini punya Widi, tapi Mega yang meyakinkan kalau itu emang iya punya Widi. Berani sumpah apa aja. Itu baju saya, sama satu lagi sendal. Pemirsa, sidang lanjutan peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki yang akan kembali digelar pada Rabu pagi ini menghadirkan 4 saksi fakta. Keempat saksi yang akan dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, antara lain Teguh Wijaya, Okta Rangga Pratama, Pramudia Wibo Ajati, dan Ahmad Saifuddin. Ada 2 kesaksian ya. Yang pertama Mas siapa? Adi dari Kudus. Lagi mau makan ngeliat peristiwa itu. Yang satu lagi lebih baru lagi, lebih detail. Ismail Pak. Ini lebih detail. Dia mengingat peristiwa itu karena malam itu dia tunangan anaknya sama orang Cirebon. Pulang walaupun anaknya nggak jadi kawin ya, anak angkatnya. Pulang dari Cirebon, dia boncengan. Anaknya itu bawa, ya Pak ya? Iya Pak. Anaknya bawa, dia bonceng. Melihat orang yang diduga Eki, boncengan Nampina, motornya digini-gini. Biasa anak muda. Oh, nge-track gitu ya? Oh, terus diangkat. Jatuh, motornya kepleset, dianya kepalanya ngebentur ke tiang lampu.